Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari tentang konsep subnet dari sebuah IP address. Berbicara tentang subnetting, itu nanti akan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Di antaranya tentang konsep itu sendiri tentang subnetting. Kemudian nanti ada perhitungan subnet. Nanti akan ada istilah bilangan CIDR dan sebagainya. Kemudian perhitungan itu nanti juga akan kompleks lagi ketika diterapkan pada beberapa kelas IP address. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk di sesi yang pertama ini untuk subnetting, kita akan menyampaikan dulu apa konsep dari sebuah subnetting itu. Nah, ini ada satu analogi yang kita sampaikan di sini. Di sini ada jalan, ada nama jalan. Saya ambil contoh adalah Jalan Gatot Subroto. Kemudian ada beberapa perumahan yang berada di pinggir jalan tersebut. Nah, tentu saja di sana akan ada satu alamat dari masing-masing rumah yang dia berada pada jalan tersebut atau menempel pada jalan tersebut. Kemudian dalam satu kompleks itu akan ada satu pengurus, katakanlah sebagai ketua RT di sana, yang nantinya dia akan menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh anggota warganya di sana. Nah, kalau kita sudah memahami tentang IP address, maka Jalan Gatot Subroto atau nama jalan itu kita sebut dengan network address. Kemudian rumah nomor 1, nomor 2, dan seterusnya itu adalah alamat hostnya yang masing-masing dia akan mempunyai alamat IP address. Ini adalah jalan utama adalah network address. Nah, kemudian ketua RT di sini dia akan berlaku sebagai seorang broadcaster atau dia akan mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk mengirimkan pesan kepada seluruh anggota yang berada pada networknya, pada jalan utamanya. Nah, sehingga makanya ketika di IP address itu host itu tidak boleh menggunakan alamat IP address yang merupakan networknya. Ciri khasnya adalah alamat IP address network di sini di byte terakhir itu menempati angka 0. Jadi saya ulang, kalau IP itu ada byte 1, ada byte 2, ada byte 3, dan ada byte 4. Nah, ciri khas dari network address itu adalah di byte keempat itu menggunakan angka 0. Kemudian ketua RT, ciri khasnya adalah dia menggunakan di byte keempat juga, dia menggunakan alamat atau angka 255. Nah, sehingga makanya di teori IP address kita tidak boleh sebagai host atau kalau di sini analoginya sebagai penghuni rumah di sini tidak boleh menggunakan IP yang di byte keempatnya menggunakan angka 0 dan di byte keempatnya menggunakan angka 255 karena mereka digunakan untuk menunjukkan network address-nya, jalan utamanya, dan menunjukkan siapa pengurusnya yang akan menjadi seorang broadcaster. Sehingga di sana adalah sisanya mulai dari 1 sampai dengan 254. Nah, ini adalah analogi atau konsep dari sebuah subnetting. Tapi ini masih pokoknya, belum ke subnet. Yang di tengah ini dinamakan dengan network.
Kalau subnet berarti network yang dipecah. Oke. Nah, ini adalah implementasinya. Jadi network itu akan mempunyai alamat di byte keempat itu menggunakan angka 0 di sini. Sedangkan broadcaster dia akan menggunakan angka 255. Nah, sehingga host itu tidak diperkenankan alamatnya itu mempunyai byte keempat angka 0 dan byte keempat angka 255. Ini adalah satu gambaran jaringan utama. Nah, kemudian di tengah perjalanan pastinya kalau kita analogikan sebagai perumahan, dia berada di jalur utama ini. Misalnya rumah 1 dengan rumah 3 akan menikah, kemudian akan menghasilkan keturunan, maka dia juga perlu rumah tempat tinggal. Misalnya akan ada rumah tempat tinggal tambahan di sini, mungkin juga di tengah sini, dan seterusnya. Nah, kalau kita implementasikan atau kita terapkan pada komputer, maka ketika dalam satu jaringan itu akan ada penambahan komputer, maka di sana akan ada yang namanya tingkat kesibukan traffic data. Jadi traffic data atau pertukaran data itu akan semakin lambat karena semakin bertambahnya jumlah host yang berada pada network itu. Nah, untuk itu, untuk mengatasi adanya sebuah perpindahan data atau traffic yang lambat tadi, yang penuh, yang busy, yang sibuk, maka jalur utama ini perlu dipecah sehingga ada nanti gang, akan ada gang baru, misalnya Jalan Gatot Subroto, nanti ada gang pertama, Jalan Gatot Subroto gang 1, nanti ada Jalan Gatot Subroto gang 2, dan seterusnya. Begitu pula dengan network itu juga akan ada pemecahan, nanti akan ada network 168.101.00 gang yang pertama, subnet yang pertama, nanti ada subnet yang kedua, dan seterusnya. Nah, sehingga gambarannya menjadi seperti ini, analogi yang ketiga. Saat Jalan Gatot Subroto itu penuh dengan perumahan, dengan warga yang baru, maka dipecah menjadi beberapa gang. Misalnya di sini ada Jalan Gatot Subroto gang 1, ada gang 2, dan seterusnya. Nah, yang awalnya tadi ada satu broadcaster namanya Pak RT tadi, dalam satu jaringan utama, dalam satu jalur utama atau jalan utama, hanya ada satu pengurus RT. Ketika sudah dipecah menjadi beberapa gang seperti ini, maka setiap gang ini juga akan mempunyai pengurus sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita implementasikan pada jaringan, kalau di tengah jalur utama tadi ada network address NA, kemudian ada broadcaster Pak RT, dan ada host, kemudian dipecah menjadi beberapa gang seperti ini, menjadi beberapa subnet. Jadi network utama yang dipecah itu namanya subnet. Maka setiap subnet ini juga akan memiliki yang namanya broadcaster atau RT yang baru, Pak RT yang baru. Kemudian akan ada host juga, tentunya pasti ada hostnya, penghuninya, penduduknya, dan ada alamat networknya. Jadi dia punya network sendiri atau nama jalan sendiri, pastinya dengan embel-embel jalur utamanya, Jalan Gatot Subroto gang 1, ada Gatot Subrotonya. Nah, di sini pun nanti juga akan ada. Nah, ini adalah konsep dari sebuah subnetting yang tujuannya adalah untuk memperlancar adanya traffic data karena sudah terlalu padatnya host yang berada pada suatu jaringan, sehingga perlu adanya pemecahan jaringan-jaringan kecil. Itu adalah subnetting. Jadi sekali lagi, setiap subnet akan ada broadcast, akan ada host, dan akan ada networknya sendiri.
Nah, networknya itu bukan network address, tetapi namanya adalah subnet. Kalau network address itu letaknya ada di jalur utama. Network address, jalur utama punya subnet, gang. Contohnya di sini subnet 192.168.116. Maka broadcasternya dia akan menempati di 131. Kemudian dia diawali dari 17 sampai dengan 30, itu untuk hostnya. Dan gang selanjutnya adalah subnet 1.32 di sini. Kemudian hostnya dimulai dari 33 ditambah 16 sampai dengan 47 ya. Jadi 32-nya dihitung sehingga bukan 48 tapi 47. Nah, yang terakhir ini dinamakan dengan broadcast dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti di sini ada gang pertama dari 0 ya. Berarti dari 1.1 sampai dengan 1.16. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah konsep subnet. Nah, nama gang itu dinamakan dengan subnet dan nama jalur utama dinamakan dengan network, sehingga net dipecah menjadi subnet. Dan setiap subnet punya broadcast dan host address. Nah, kemudian setelah kita mengenal subnet, nama gang tadi, kita akan mengenal yang namanya subnet mask. Oke, mask itu adalah topeng. Jadi pembungkus dari subnet. Siapa pembungkusnya? Tentu saja adalah alamat yang berada di jalur utama. Jadi kalau subnet mask itu dia letaknya ada di jalur utama atau di network address. Nah, dia punya subnet mask itu berada di jalur utama. Tadi kita contohkan jalur utamanya adalah 192.168.1.0. Nah, dia punya subnet mask namanya. Nah, subnet mask ini kemudian akan dibagikan kepada subnet yang tadi. Nah, sehingga tujuan dari subnet mask ini untuk membagi network yang semula networknya besar, kemudian dipecah menjadi network yang kecil namanya subnet. Kemudian subnet mask juga digunakan untuk membagi host. Kira-kira satu gang itu nanti, satu subnet itu nanti akan terdiri dari berapa penghuni, terdiri dari berapa host, terdiri dari berapa komputer. Kemudian di antara komputer-komputer yang berada dalam satu gang tadi, dalam satu network tadi, siapa yang akan berperan sebagai broadcaster dan siapa yang akan berperan sebagai hostnya, dan siapa yang berperan sebagai subnetnya. Jadi ada 3 itu. Kemudian subnet mask itu juga digunakan untuk mengetahui ya, subnet yang keberapa, maksudnya seperti itu. Gang yang keberapa, itu fungsi dari subnet. Karena subnet yang keberapa itu nanti juga akan menentukan hostnya itu dimulai dari berapa sampai dengan berapa, dan kemudian diakhiri dengan alamat berapa. Ini fungsi subnet mask. Lalu yang berada di tengah di sini itu dinamakan dengan subnet mask default atau subnet mask standar. Nah, secara standar itu ada 3 kelas sesuai dengan kelas IP, kelas A, B, dan C. Untuk kelas A itu mempunyai bilangan subnet mask defaultnya itu adalah 255.0.0.0. Kemudian yang kelas B 255.255.0.0 dan kelas C 255.255.255.0. Kalau kita perhatikan di kelas A itu angka 255 itu berada di byte pertama, sedangkan di kelas B itu berada di byte pertama dan kedua, dan kelas C itu di byte 1, 2, dan 3. Nah, sehingga kalau kita pernah menemukan atau pernah membaca
Misalnya saya tuliskan di sini 192.168.1.1 misalnya. Berarti dia adalah kelas C. Sehingga punya subnet mask defaultnya adalah 255.255.255.0. Maka bisa dituliskan dengan /24. Nah, bilangan /24 ini artinya diambil dari 3 byte ini. Jadi kalau angka 255 itu artinya dia menempati atau mempunyai bilangan biner dengan logika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bit bernilai logikanya 1 semua. Kalau ini dirubah menjadi bilangan desimal, maka akan menjadi bilangan 255. Nah, 24 ini artinya kalau di byte pertama itu punya 255 sehingga 8 bit penuh dengan angka 1. Kemudian byte kedua juga penuh dengan angka 1 sejumlah 8 bit, dan byte ketiga juga ada angka atau bilangan 1 penuh, jumlahnya ada 8. Kalau dijumlahkan maka menjadi 24. Sehingga ditulislah di sini /24. Nah, kalau kelas B maka bisa ditulis dengan bilangan slashnya itu adalah /16, dan untuk kelas A itu ditulis dengan /8. Ini adalah penulisan bilangan CIDR. Nah, dengan bilangan CIDR itu nanti akan bisa kita hitung subnet mask, subnetnya, kemudian hostnya dari berapa sampai berapa, kemudian broadcastnya yang mana, kemudian dia berada di subnet yang keberapa dari jaringan tersebut. Nah, untuk perhitungan akan kita lanjutkan di segmen atau sesi selanjutnya. Baik, sebagai contoh akan saya contohkan di paket tracer bagaimana subnet mask default itu. Nah, misalnya seperti ini, saya akan menempatkan satu komputer, misalnya ini satu saja. Kemudian akan saya isi IP-nya menggunakan 3 kelas yang berbeda. Saya isi dengan desktop saja. Saya contohkan dengan kelas A. Kelas A itu untuk byte pertama dimulai dari 1 sampai dengan 127 byte pertama. Kemudian yang byte 2, 3, dan 4 menyesuaikan. Baik, saya contohkan. Saya ambil 12.100.1.23. Kemudian ketika saya klik di subnet mask, saya klik saja begini, maka yang akan keluar adalah subnet mask defaultnya seperti ini. Nah, kemudian apakah nanti subnet mask default ini bisa diganti, misalnya yang 0 ini dirubah menjadi 10 dan seterusnya? Bisa saja, karena namanya default standar, jadi bisa dirubah. Contoh yang kelas B, misalnya untuk kelas B itu dimulai di byte pertamanya dimulai dari 128 sampai dengan 191. Baik, akan saya contohkan misalnya 130, kemudian 123, 124, kemudian ada 254 misalnya. Saya klik di subnet, maka yang muncul subnet masknya adalah 255.255.0.0. Ini defaultnya. Kemudian saya contohkan yang kelas C, 192, 168, 100, 100. Nah, maka keluar 3 byte pertama itu berisi penuh dengan angka 255, 255, 255. Baik, ini penjelasan singkat tentang bagaimana konsep dari subnetting itu. Jadi kesimpulannya sekali lagi, bahwasanya subnetting itu digunakan untuk memperlancar traffic data ketika sudah banyak host yang ada di dalam jaringannya, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.